Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 dari program studi PGSD kelas F akan mempresentasikan materi agama kami, yaitu konsep Islam tentang lingkungan hidup. Di kelompok 13 ini, kami ada saya sendiri, yaitu Fadila Puspitarini. Saya Maulina Sazidah. Saya Irma Mutiasya. Konsep teologi hubungan manusia alam. Teologi yang dimaknai dengan nilai atau ajaran dalam konteks Islam adalah dengan menghadirkan eksistensi Tuhan. Jadi maksudnya adalah dalam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan. Dalam aspek praktis, teologi bisa dimaknai sebagai pedoman normatif bagi manusia dalam berperilaku dan berhubungan dengan alam dan lingkungannya. Jadi dalam materi ini terdapat 3 kata kunci, yaitu Tuhan, manusia, dan alam. Yang ketiganya merupakan satu kesatuan, yang hubungannya tidak hanya saling menjalankan tugas dan tanggung jawab, tetapi hubungan yang bersifat spiritual juga, yang artinya dalam menjalani tugas harus melibatkan Tuhan yang dapat menambah nilai ibadah dan keimanan. Dengan demikian, teologi dapat dimaknai dengan suatu konsep berpikir dan bertindak manusia yang berkaitan atau berhubungan dengan lingkungan hidupnya, dengan mengintegrasikan aspek fisik, yaitu alam, termasuk manusia, dan non-fisik, yaitu benda mati, dan Tuhan. Seperti yang dibahas dari pengertian teologi dan hubungan manusia alam, teologi juga dalam pandangan Islam, alam lingkungan hidup itu bersifat holistik, yang komponennya adalah Sang Pencipta alam dan makhluk hidup termasuk manusia. Masing-masing komponen memiliki peran dan kedudukan yang berbeda-beda, akan tetapi tetap dalam koridor rancangan atau susunan kodrat, atau dalam bahasa lain sesuai dengan rancangan Allah. Hubungan antara manusia dengan alam dan lingkungan hidupnya ini ditegaskan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi yang intinya adalah satu, hubungan iman dan peribadatan. Dalam alam semesta ini, alam semesta diciptakan untuk manusia guna memahami kebesaran dan kekuasaan Allah yang dibuktikan dengan ciri dan ayat-ayat Allah. Manusia dilarang memperhamba Allah serta dilarang menyembah kecuali hanya kepada Allah. Contohnya itu dalam mengkaji alam semesta ini, kita tidak boleh melakukan perhambaan alam atau memperbudak alam atau mengeksploitasi alam. Dan juga alam digunakan untuk menambah keimanan kita, yaitu dengan melihat betapa besarnya kekuasaan Allah SWT. Lalu yang kedua, ada hubungan pemanfaatan yang berkelanjutan. Maksudnya adalah Allah menciptakan alam untuk makhluknya agar bisa menunjang kehidupannya. Kita selaku manusia wajib menggunakan alam, yaitu sumber energi dengan sewajarnya dan tidak boros, sebab kita akan terus lahir dan berkembang, serta tumbuh dan memiliki generasi penerus yang bila kita boros, mereka akan kesulitan karena sumber dayanya akan habis. Lalu slide selanjutnya, yaitu yang ketiga, hubungan pemeliharaan untuk semua makhluk hidup. Manusia memiliki kewajiban untuk memelihara alam guna keberlanjutan kehidupannya. Tidak hanya untuk manusia saja, namun untuk seluruh makhluk hidup yang ada. Aksi manusia dalam pemanfaatan sumber daya alam secara melampaui batas dan mengabaikan asas pemeliharaan dan konservasi akan menyebabkan terbentuknya degradasi atau kehancuran lingkungan, yakni perbuatan yang dilarang atau haram serta akan memperoleh hukuman. Kebaliknya, manusia yang sanggup melaksanakan pemeliharaan dan konservasi alam yang baik akan mendapat balasan yang baik pula dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Slide selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya, yaitu Maulidina Sazidah. Selanjutnya, B. Konsep lingkungan dan asas konservasi alam. Lingkungan atau environment diartikan sebagai keadaan sekitar, kondisi lingkungan yang dapat memberikan pengaruh bagi makhluk hidup, termasuk sumber daya alam, iklim, dan kondisi sosial. Tujuan dilaksanakan konservasi yaitu untuk 1. Memelihara proses ekologi yang penting dan sistem penyanggaan kehidupan. 2. Menjamin keanekaragaman genetik. 3. Pelestarian pemanfaatan jenis dan ekosistem. Elemen konservasi yaitu hutan konservasi yang terdiri dari 1. Cagar alam. 2. Suaka marga satwa. 3. Taman nasional. 4. Taman hutan raya. 5. Taman wisata alam. 6. Taman buru. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Irma. Selanjutnya C. 4 role model penerapan Islam. Pada masa ini terdapat 4 contoh penerapan Islam dalam lingkungan hidup, antara lain yaitu yang pertama ada Green Campus atau kampus hijau. Kampus hijau merupakan refleksi keterlibatan seluruh aktivitas akademik yang berada dalam lingkungan kampus agar selalu memperhatikan aspek kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan. Manfaat Green Campus untuk menciptakan lingkungan yang asri, sehat, dan nyaman. Contohnya dari penyerapannya yaitu membuat sumur peresapan air. Yang kedua ada ekopesantren. Ekopesantren adalah sebuah istilah untuk memberikan penghargaan pada pesantren-pesantren yang mempunyai kepedulian terhadap lingkungan hidup dan konservasi alam. Tujuan ekopesantren yaitu untuk meningkatkan kualitas lingkungan, pengetahuan, dan penerapan ajaran Islam terhadap lingkungan di pesantren. Manfaat dari ekopesantren yaitu untuk meningkatkan kondisi belajar mengajar yang nyaman dan kondusif, sehingga tempat belajar tentang lingkungan berdasarkan ajaran Islam. Ada beberapa program ekopesantren, yaitu diantaranya ada fikih lingkungan, hidup sehat, dan keberagaman hayati. Yang ketiga yaitu ada Green School. Green School adalah sekolah hijau yang dimaksud dengan mewujudkan sekolah yang memiliki program dan aktivitas pendidikan mengarah pada kesadaran dan kearifan terhadap lingkungan hidup. Tujuan Green School yaitu untuk mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah. Manfaat penerapan Green School untuk melancarkan kegiatan belajar mengajar, meningkatkan kinerja otak, dan membuat sekolah menjadi rindang. Dan yang keempat yaitu ekomasjid. Ekomasjid adalah tempat beribadah tepat yang mempunyai kepedulian terhadap hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Tujuan ekomasjid untuk meningkatkan efektivitas dakwah lisan dan aksi nyata secara struktur sebagai perwujudan Islam yang membawa rahmat. Tujuan ekomasjid untuk meningkatkan efektivitas dakwah lisan dan aksi nyata secara struktur sebagai perwujudan Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Contoh program ekomasjid adalah dakwah dan aksi dari masjid dan juga menggelar seminar-seminar dan juga lomba-lomba pengelolaan lingkungan hidup melalui masjid. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.